Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 6. Saya Ardi Dwi Pradana Putra, nomor absen 6. Saya Elgadisela Nandakadisma, nomor absen 10. Saya Fatika Aprilia, nomor absen 12. Saya Mustika Nurmala, absen 23. Saya Kansa Kilat Awir, absen 15. Unsur transisi periode keempat. Unsur transisi periode keempat. Secara umum, unsur transisi adalah kelompok unsur yang terletak pada blok D di dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode keempat terdiri atas skandium, Sc, titanium, Ti, vanadium, V, kromium, Cr, mangan, Mn, besi, Fe, kobalt, Co, nikel, Ni, tembaga, Co, dan seng, Zn. Pengertian unsur transisi menurut IUPAC adalah unsur yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau unsur yang dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Berdasarkan pengertian ini, berarti unsur Sc dan unsur Zn pada periode keempat tidak termasuk kategori unsur transisi. Kelimpahan di alam unsur transisi periode keempat. Unsur skandium atau Sc terdapat pada mineral torfidin. Unsur titanium atau Ti terdapat pada mineral rutil yang biasa terdapat pada biji besi sebagai ilmenit. Yang kedua, ferrotitanate yang terdapat pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Unsur vanadium atau V terdapat pada senyawa carnotite dan vanadinit. Unsur kromium atau Cr terdapat pada kromit. Unsur mangan terdapat pada pirulosit atau batu kawi dan rhodochrosite. Unsur besi terdapat pada hematit, biasa ditemukan pada dalam mineral atau biji besi. Unsur kobalt terdapat pada smaltit, kobaltit, dan eritrit. Unsur nikel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, senyawa sulfida terdapat pada penladit dan milerit. Senyawa arsen terdapat pada smaltit dan senyawa silika terdapat pada garnierit. Unsur tembaga terdapat pada kalkopirit, bornit, kuprit, melakonit, malasit, siderit, magnetit. Unsur seng dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, senyawa sulfida terdapat pada seng blende ZnS. Yang kedua, senyawa silikat yang terdapat pada hemimorfit. Sifat keperiodikan dan karakteristik unsur transisi periode keempat. Sifat kimia. Pertama, memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. 2. Semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Ketiga, mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Dan keempat, berdaya katalitik. Sifat fisika. Pertama, bersifat logam dengan elektron berpasangan kecuali logam seng atau Zn. Kedua, memiliki titik didih dan titik leleh tinggi. Ketiga, memiliki sifat magnetik yaitu paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Dan kelima, ionnya berwarna. Cara pemurnian atau pembuatan unsur transisi periode keempat. Unsur skadium atau Sc. Skadium diambil dari trofit atau deaktrasi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Unsur titanium atau Ti. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Reaksi dilakukan pada tabung baja. MgCl2 dipindahkan dan dielektrolisis menjadi MgCl2. Keduanya kemudian didaur ulang. Ti didapatkan sebagai padatan yang disebut spon. Spon diolah lagi dan dicampur dengan logam lain sebelum digunakan. Unsur vanadium atau F. Ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V2O5 dengan pereduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3.
Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSiO3. Unsur kromium atau Cr, FeCrO2 yang direduksi dapat dihasilkan campuran Fe dan Cr disebut ferrokrom. Ferrokrom ditambahkan pada besi membentuk baja. Unsur mangan atau Mg mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Proses aluminitomermi dari senyawa MnO2. Unsur besi atau Fe. Peleburan besi dilakukan dalam suatu tanur tiup atau blast furnace. Tanur tiup adalah suatu bangunan yang tingginya sekitar 30 meter dan punya diameter sekitar 8 meter yang terbuat dari baja tahan karat yang dilapisi dengan bata tahan panas. Zat reduksi yang digunakan adalah karbon dengan prinsip reaksi 2FeO3 dan 3C4Fe ditambah 3CO2. Nikel atau Ni. Yang pertama, pengeringan di tanur pengering. Yang kedua, kalsinasi dan reduksi di tanur. Yang ketiga, peleburan di tanur listrik. Yang keempat, pengkayaan di tanur pemurni. Dan yang terakhir, granulasi dan pengemasan. Unsur tembaga atau Cu. Biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu diperlukan pemakatan biji tembaga. Kemudian, hasil dari reaksi Cu2S dan kerak FeSiO3 dioksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 atau Ag pada elektrolisis. Sebagai elektroda negatif katode adalah tembaga murni dan sebagai elektroda positif anode adalah tembaga blister. Unsur kobalt atau Cu. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit CoAs yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Zat-zat lain seperti Bi2O3 dan PbO diendapkan dengan gas H2S. Pada penambahan CO3S dengan pemanasan akan diendapkan As dan Fe sebagai karbonat. Dengan penyaringan akan diperoleh CuCl3. Tambahan zat pencuci mengubah CuCl3 menjadi CO2O3. Selanjutnya, CuCO3 direduksi dengan gas hidrogen. Unsur seng atau Zn. Logam seng diproduksi dengan mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas. Biji-biji seng yang utama adalah sphalerita atau sulfida, simisonit atau karbonat, kalamin atau silikat, dan franklinit atau zin, manganes, besi oksida. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksida dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Kegunaan unsur transisi periode keempat. Unsur skandium kegunaannya menghasilkan cahaya berintensitas tinggi. Yang kedua, radioaktifnya sebagai perunut pada pemurnian minyak bumi. Dan yang ketiga, senyawanya sebagai aditif lampu, uap, Hg dan transmisi TV warna. Dan untuk unsur titanium, kegunaannya komponen penting logam paduan untuk pesawat, peluru kendali. Yang kedua, pembuatan peralatan kapal yang langsung bersentuhan dengan laut, seperti kipas bodi, kapal, dan sebagainya. Dan untuk unsur vanadium, kegunaannya yang pertama
sebagai reaktor nuklir, dan yang kedua, pembuatan baja tahan karat untuk per serta peralatan kecepatan tinggi, dan yang terakhir oksidanya V205 untuk keramik dan katalisator. Untuk unsur kromium, kelimpahan di alamnya paduan logam untuk pembuatan baja, warna logam dan gelas, dan sebagai katalisator. Dan selanjutnya, unsur periode mangan. Kelimpahan di alam komponen penting paduan logam memperbesar fungsi vitamin B dalam tubuh, dan KEMN04 sebagai oksidator kuat dalam bidang kesehatan. Dan yang ketiga, unsur periode besi. Kelimpahan di alam sebagai logam utama pembuatan baja. Kedua, besi dengan paduannya digunakan untuk pembuatan rel dan tulang beton. Dan yang terakhir, untuk berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, unsur periode kobalt. Kelimpahan di alam digunakan untuk menyepuh logam lain, pewarna biru pada porselen, kaca, dan genting. Pewarna sumber sinar gamma dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, unsur periode nikel. Kelimpahan di alam pelapis permukaan logam sebagai katalisator, pewarna hijau pada keramik atau porselen, dan komponen pada baterai. Selanjutnya, unsur periode tembaga. Kelimpahan di alam peralatan kelistrikan sebagai rangkaian dan kawat kabel, logam paduan pada kuningan dan perunggu. Dan yang terakhir, unsur periode seng. Komponen paduan pada huruf mesin cetak sebagai logam baterai, ZNO untuk industri cat, kosmetik, farmasi, dan tekstil, dan ZNS untuk sinar X dan layar TV. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.